Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 132, ulang tahun. Adele menatap langit yang mulai mendung dari balkon kamarnya. Demian datang dan memeluk istrinya dari belakang. Sepertinya Demian tahu kalau saat ini Adele tengah galau memikirkan Tama. Di satu sisi Adele menyukai Nur, perempuan cantik dan imut sudah pasti hidup Tama yang terkesan kaku akan lebih berwarna bersama Nur. Tapi Adele juga harus memikirkan segi keturunan Nur. Ada Haikal di sana. Bahkan terlintas di benak Adele suatu saat Nur akan meninggalkan Tama. Nur datang dari kalangan berada, dan jika terjadi pertengkaran, semua keluarga kena imbasnya. Pa, aku ingin yang terbaik untuk Tama. Menikah dengan saudara sendiri itu tidak akan baik untuk semuanya, Pa. Baik Tama maupun keluarga besar. Ujar Adele pelan. Tapi itu kebahagiaan Tama, sayang. Jawab Demian mengecup tengkuk Adele pelan. Kamu tahu kan, meskipun keluarga kita sudah berbaikan, ada darah Haikal di tubuh Nur. Ada kenangan pahit di kehidupanku, Pa. Aku tahu kamu masih menyimpan rasa trauma. Aku tahu kamu mencoba menutup luka yang terlanjur menganga. Tapi jangan jadikan Tama dan Nur yang harus menanggung semuanya, sayang. Lagi pula, Nur bukan anak Karin, tapi April sahabat baikku. Didikan April cukup baik, buktinya Satria saat ini tumbuh menjadi lelaki yang bijaksana. Ujar Demian, mencoba menjelaskan pelan pada Adele. Adele menghela nafas panjang. Di balik itu semua Adele tidak ingin berbesan dengan Haikal. Sementara itu di sisi lain, Nur, lusa aku mau ke Bandung. Bisa buatkan aku cake spesial? Tanya Bella. Buat Om Dion, Tante. Bella menganggukkan kepalanya pelan. Dalam rangka apa? Lusa Dion ulang tahun. Aku mau memberikannya surprise dengan mendatanginya ke Bandung diam-diam. Boleh. Besok aku akan antarkan ke rumah Tante pukul 7 malam, ujar Nur. Terima kasih sayang, kamu memang keponakan terbaikku. Puji Bella mencubit kecil pipi Nur membuat perempuan cantik itu tersenyum manis. Nur dan Bella memang sangat akrab, bahkan Nur sering sekali menirukan gaya Bella berpakaian. Karena menurutnya Bella perempuan yang fashionable. Meskipun sedikit gila kerja, tapi Bella benar-benar perempuan sempurna. Dia punya segalanya. Apalagi Bella pintar membuat Nur bangga jika berdekatan dengan tantenya ini. Kemudian, Tama menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Saat ini dirinya terlihat fokus pada pekerjaannya. Tapi isi kepalanya tentang perjodohan. Pak Tama, ucap Fania sekretaris Tama. Pak, pekik Fania membuat Tama sedikit terkaget dengan suara keras Fania. Maaf Pak. Dari tadi saya panggil, tapi Bapak tidak mendengar. Tidak masalah. Sorry ya, saya sedang tidak fokus. Jika Bapak tidak enak badan, pulang saja, Pak. Biar saya yang menyelesaikan pekerjaannya. Lagi pula, berkasnya dikirim lusa, masih ada waktu. Ujar Fania. Tama memijat keningnya sendiri. Kepalanya terasa sedikit berdenyut. Saya hanya butuh istirahat beberapa menit saja. Setelah itu akan saya lanjutkan kembali. Ucap Tama. Fania mendekat ke tempat duduk Tama dan mencoba memijat pundak sang atasannya ini. Terlihat sedikit lancang, tapi Fania terus berusaha mendekati sang atasannya ini. Biar saya bantu agar Bapak sedikit lebih rileks. Goda Fania. Selama menjadi sekretaris Tama, Fania sudah berulang kali berusaha mencari cara agar Tama meliriknya. Tapi Tama seakan cuek. Dia sulit sekali untuk disentuh oleh wanita. Tidak usah, silakan keluar. Ujar Tama, menepis tangan Fania. Membuat Fania sedikit gugup melihat penolakan Tama. Dengan wajah kesal, Fania segera keluar dari ruangan Tama. Tama mengusap wajahnya kasar. Apa dia harus menuruti semua permintaan mamanya untuk menikah dengan Vina? Sedangkan hatinya saat ini menyimpan rasa pada Nur. Bersambung.